semuanya, nama saya Elta Syarati Faizati, kelas XI absen 11. Hari ini saya akan mempresentasikan proyek 2 saya tentang flowchart. Flowchart yang saya pilih pertama, sistem penilaian kelulusan siswa. Yang kedua, sistem penilaian prestasi siswa. Dan yang ketiga, sistem parkir otomatis di mall. Untuk yang pertama, sistem penilaian kelulusan siswa, ada suatu kasus seorang guru ingin mempermudah penilaian akhir dengan menggunakan program sederhana. Nah, programnya diminta untuk memasukkan 3 nilai mata pelajaran, yaitu matematika, IPA, dan bahasa Indonesia. Lalu, dihitung nilai rata-rata dari ketiga mata pelajaran tersebut, dan jika rata-rata yang diperoleh lebih dari 75 atau 75, maka ditampilkan keterangan lulus. Sedangkan, jika nilai rata-rata kurang dari 75, akan keterangan tidak lulus. Dan saat tidak lulus, harus melakukan remedi. Lalu setelah remedi, program akan menampilkan keterangan lulus. Nah, di flowchart yang pertama, saya mulai dari start. Setelah start, saya menyuruh programnya untuk input nilai matematika, nilai IPA, dan bahasa Indonesia. Setelah itu, dihitung rata-ratanya, dan I dimisalkan sebagai nilai matematika, ditambah nilai IPA, ditambah nilai bahasa, dibagi 3. Setelah itu akan ke decision. Jika lebih dari 75 atau 75, maka tampilkan keterangan lulus, lalu programnya selesai. Jika kurang dari 75 atau tidak lebih dari 75, tampilkan keterangannya tidak lulus. Lalu melakukan remedi, dan lalu ditampilkan keterangan lulus, dan juga selesai. Yang kedua, sebuah sekolah ingin membuat sistem penilaian prestasi siswa. Nah, terdiri atas 3 komponen, yaitu nilai akademik, nilai kedisiplinan, dan nilai keaktifan ekstrakurikuler. Yang akademik 60%, yang kedisiplinan 20%, dan yang ekstrakurikuler 20% juga. Nah, setelah dihitung, predikat siswa akan menentukan ini. Jika nilai akhir 90 ke atas, predikatnya sangat baik. Jika 75-89, baik. Jika 60-74, cukup. Dan jika kurang dari 60, kurang. Nah, flowchart yang kedua kita mulai dari start, lalu kita input nilai akademik, nilai kedisiplinan, dan nilai keaktifan ekstrakurikuler. Lalu, program akan menghitung nilai akhir. Nilai akhir kita misalkan sebagai I. I sama dengan nilai akademik dikali 60%, ditambah nilai kedisiplinan dikali 20%, ditambah nilai keaktifan ekstrakurikuler dikali 20%. Lalu program akan menentukan apakah I lebih besar atau sama dengan 90, dan jika iya, akan ditampilkan predikat sangat baik. Lalu, programnya selesai. Jika tidak, program akan menentukan apakah I lebih besar atau sama dengan 75. Jika iya, tampilkan predikat baik, lalu selesai. Tapi jika tidak, program akan menentukan apakah I lebih besar atau sama dengan 60. Dan jika iya, tampilkan predikat cukup, lalu selesai. Tetapi jika tidak, akan tampil predikat kurang, lalu selesai. Yang ketiga, di mall modern, ada sistem parkir otomatis yang menghitung biaya berdasarkan lama parkir kendaraan. Nah, aturan yang berlaku, pertama, harga 5.000 untuk 2 jam pertama, kemudian 2.000 untuk setiap jam berikutnya. Lalu, jika biaya parkir melebihi 20.000, akan mendapatkan diskon sebesar 10% dari total biaya. Jadi, pertama dimulai dengan start, lalu kita masukkan lama parkir dalam satuan jam. Kita misalkan lama parkirnya itu dengan I. Jika I kurang dari 2 jam, maka biaya parkirnya atau B hanya 5.000, lalu ditampilkan biaya parkir dan selesai. Tapi jika biaya parkir lebih dari 2 jam, maka biaya parkir B sama dengan 5.000 ditambah I-2 dikali 2.000. Contohnya, jika kita parkir selama 5 jam, nah biaya parkirnya 5.000 ditambah 5 kurangi 2, dikurangi 2 itu karena 2 jam pertama hanya 5.000, sudah di depan sini. Jadi 5 kurangi 2, 3 dikali 2.000, 6.000, 5.000 ditambah 6.000, 11.000, seperti itu. Tetapi, jika biaya parkir lebih dari 20.000, maka biaya barunya sama dengan biaya yang lama dikali 90%, karena diskon 10%, lalu ditampilkan biaya parkir dan selesai. Tetapi jika tidak lebih dari 20.000, maka langsung ditampilkan biaya parkir dan selesai. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf jika perkataan saya kurang jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.